Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara, pada materi terkait Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW kita bahas lebih kurang 30 menit ke depan, yaitu bagian pertama Isra, peristiwa Isra, tentang apa itu Isra, dan kita mentadaburi proses Isra tersebut. Nah, ayat tentang Isra ini di dalam Al-Quran, ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudara, dari surah Al-Isra ayat pertama ini, di situ diawali dengan sebuah pernyataan tasbih, yaitu mensucikan Allah, Maha suci Allah. Nah, jadi dalam Al-Quran, kata-kata subhanalladzi atau kita berzikir dengan kalimat subhanallah itu banyak terdapat yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Suci, terlepas dari atau terbebas dari hal-hal yang tidak menjadi sifat Allah, yang Maha Suci dari segala kekurangan, suci dari aib dan cacat. Sehingga dalam bertasbih kita dianjurkan untuk bertasbih setiap sholat, dan seluruh makhluk itu bertasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Malaikat pun juga bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka tasbih malaikat itu dengan kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Nah, kemudian tasbih juga digandengkan dengan kalimat tahmid. Ya. Ini diantaranya hadis Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka dihapuskan segala kesalahan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Muttafaqun alaih. Ya. Kemudian kita lanjutkan lanjutan dari ayat yang pertama tadi, asra bi abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Dikhususkan pada perjalanan di malam hari. Asra itu dalam bahasa Arab dikhususkan perjalanan di malam hari. Kalau safar itu perjalanan secara umum, baik di waktu malam maupun waktu siang. Kemudian di situ menunjukkan adanya isyarat dan bimbingan taufik dari Allah. Perjalanan itu bukan kehendak Nabi, namun itu adalah melainkan betul-betul kekuasaan dan kehendak Allah terhadap hambanya, atau abdun dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan seorang hamba tidak memiliki suatu yang ada padanya, melainkan itu adalah milik tuannya, atau dalam hal ini adalah Allahu Rabbul Alamin. Ya. Kemudian, saudara, dan ini juga menjadi pelajaran mauizah bagi kita. 3 unsur pokok dalam ibadah. Yang pertama, pengabdi atau yang beribadah tidak menganggap apa yang ada padanya sebagai miliknya, namun itu adalah milik dari tuannya atau penciptanya. Segala suatu usahanya hanya berkisar mengindahkan pada apa yang diperintahkan kepada ia, siapa ia mengabdi. Kemudian tidak memastikan suatu yang dia kerjakan kecuali mengaitkan dengan izin dan restu kepada siapa ia mengabdi, yakni kepada Allah. Ini disampaikan oleh Imam Ghazali dalam mengutip Ja'far Shadiq dalam tafsir Al-Misbah.
Nah, dalam firman Allah yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka menyembahku. Ya. Kemudian asra bi abdihi lailan. Lailan. Ya, kalau kata asra sudah menggambarkan malam, maka kata lail itu menunjukkan kejadian tersebut terjadi pada sebagian malam. Nah, pada waktu itu orang kafir mendustakan perjalanan ke Palestina dalam semalam. Padahal yang terjadi jauh lebih dahsyat bahwa perjalanan itu hanya di sebagian malam. Karena orang kafir tidak meyakini hal-hal yang gaib, hal-hal yang merupakan kekuasaan Allah, dan mereka hanya menyandarkan pada akal pikiran dan apa yang mereka rasakan secara empiris, yaitu perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu kalau secara normalnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama pada waktu itu. Kemudian keistimewaan malam. Nah, disebutkan malam di sini atau dipilihnya malam, di antaranya malam itu permulaan hari dalam Komariah. Di pergantian hari dalam tahun Komariah atau bulan Komariah itu terjadi pada malam hari. Sejak matahari terbenam di barat, maka terjadilah pergantian hari. Dan hitungan kepergian Nabi Musa alaihissalam juga pada malam hari. Ya. Wa wa'adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di malam hari. Dan perintah menghidupkan malam juga menjadi perintah yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Qumil laila illa qalila ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila, ya. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam, ya, baik setengahnya atau di 2/3 malam. Dan para aulia, para wali Allah mendekatkan diri padanya waktu malam. Dan waktu terbaik bermunajat adalah juga di waktu malam. Nah, kemudian ayat tersebut terlanjutkan, minal masjidil haram, itu adalah tempat bertolaknya perjalanan. Tempat salat disebut masjid, ya, bukan marka. Nah, menunjukkan itu saat terdekat hamba kepada Tuhannya, ya. Jadi saat terdekat hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Dan Masjidil Haram, Al-Haram adalah lawan dari halal yang menggambarkan kesuciannya. Suci Masjidil Haram tidak boleh dinodai, tidak boleh didiami oleh orang kafir atau orang tidak beriman. Ya. Dan Masjidil Haram itu terhalangnya orang ihram melakukan sesuatu yang halal bagi selainnya. Nah, haramnya suatu hal yang halal di tempat lain. Nah, di antara pendapat tentang Masjidil Haram dalam ayat ini, ulama berbeda pendapat. Yang pertama, Masjidil Haram itu disebutkan sebagai tanah haram. Ya, tanah haram yaitu daerah Makkah dan sekitarnya. Kemudian Ka'bah, masjid dan sekitarnya. Sebagian berpendapat Nabi SAW berangkat dari rumah Ummu Hani binti Abi Thalib, dan sebagian lagi berpendapat dari Masjidil Haram itu sendiri. Kemana Rasulullah diperjalankan pada malam hari tersebut? Ilal Masjidil Aqsa. Ya. Saudara, inilah yang bisa kita pahami bahwa perjalanan ini adalah perjalanan di malam hari yang murni merupakan kekuasaan Allah terhadap Nabi SAW berangkat dari Masjidil Haram sebagai masjid, tempat beribadah, dan saat terdekatnya hamba dengan Allah itu adalah di waktu ia bersujud.
Dan perjalanan tersebut adalah dilakukan menuju ilal Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Al-Aqsa dalam bahasa Arab bermakna jauh atau terjauh, di mana saat itu tidak ada lagi masjid di belakangnya dari arah Masjidil Haram. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat tersebut dengan barakna haulahu. Ya. Jadi saudara, keberkahan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis secara duniawi itu tergambar dengan adanya ladang pohon-pohon yang berbuah, ya, barakna haulahu, yang diberkahi di sekelilingnya. Ada pula yang mengatakan itu disebut sebagai keberkahan agama dan dunia. Nah, pertanyaan, jika demikian mana yang lebih utama antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Ya, Masjidil Haram lebih utama karena tidak ada keberkahan dari sisi dunia, artinya sekitar Masjidil Haram itu tandus, tapi memiliki keberkahan yang benar-benar insya Allah, dan janji Allah itu pasti di akhirat bagi orang yang beribadah di masjid tersebut. Ya, linuriyahu min ayatina, dan itu agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Maka saudara, kata min menunjukkan sebagian, namun juga memiliki makna ta'zim, mengagungkan, karena walau yang dilihat Nabi SAW adalah suatu yang agung dan besar, tapi itu hanya sebagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia adalah yang melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Nah, di situ ada dhamir innahu yang dikembalikan kepada Allah. As-samiul basir. Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Dan Allah menyifati dirinya dengan kedua tersebut, yaitu maha mendengar dan maha melihat. Ya, dan menjaga nabinya Nabi Muhammad SAW dalam kegelapan malam. Walau beliau tidak dapat melihat dalam terang, walau beliau tidak dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan malam tersebut. Nah, ini adalah bentuk dari terkait dengan pendustaan dari kaum kafir Quraisy terhadap Isra Nabi Muhammad SAW, maka Allah menyatakan bahwa ia maha mendengar, lagi maha mengetahui atau maha melihat. Dan itu ilmu Allah meliputi, ya, kekuasaannya meliputi dalam menghitung bilangannya, dan kita juga waspada terhadap mereka, dan mereka orang-orang yang mendustakan Isra dan Mi'rajnya Nabi itu akan mendapatkan balasan yang setimpal nantinya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan nantinya insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.